Kan alih fungsi lahan dari sawit itu sangat signifikan di Kalimantan. Di sini ternyata bukan karena penduduk yang mengambil, tapi lebih banyak ke korporasi yang mengambil. Ini baru dikatakan bencana ketika sudah berhubungan dengan manusia. Dan satu hal, gempa itu nggak pernah ngebunuh orang. Pemirsa, Indonesia harus menghadapi berbagai bencana alam di awal tahun 2021. Gempa bumi mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat pada Jumat dini hari 15 Januari dengan kekuatan 6,2 magnitudo. Sementara itu 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan masih terdampak banjir dan sudah memasuki hari ke-8 tanggap darurat bencana. Bencana longsor di Sumedang, Jawa Barat, gempa bumi di Sulawesi Barat. 3 orang pemirsa penghuni rumah yang merupakan satu keluarga kemudian ditemukan meninggal dunia. Tapi seiring dengan itu, potensi kegempaan juga meningkat. Selamat makan malam. Hari ini, Kotak Makan Malam akan mengajak kalian semua untuk ngobrolin apa yang sudah terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir ini. Sadar nggak sih, semenjak jatuhnya SJ182, ada bencana-bencana alam yang menyusul di belakangnya dan rentetannya lumayan padat, lumayan deket. Hari ini saya nggak akan bahas ini sendiri. Saya punya seorang teman. Beliau seorang ahli kebencanaan dari FMIPA Universitas Indonesia dan ini dia, Andi. Halo bro. Halo. Gimana? Sudah ini baru pulang kantor nih ceritanya masih pakai seragam aja. Bro, boleh dijelasin dong ke teman-teman yang ada di layar kaca gitu ya, ceritanya layar kaca. Pusat Studi Kebencanaan FMIPA UI itu nama lengkapnya apa, kemudian bergerak di risetnya sampai di mana aja sih gitu. Oke, ya. Jadi di FMIPA itu ada namanya program studi geologi dan geofisika. Di sana itu ada namanya Laboratorium Pengurangan Resiko Bencana Laboratorium Pengurangan Resiko Bencana dan Konservasi Lingkungan. Oke. Jadi memang yang khusus berkaitan dengan bencana-bencana geologi dan hidrometeorologi serta bagaimana nanti hubungannya dengan konservasi lingkungan. Oke. Sempat ngikutin kan berita beberapa waktu belakangan ini, sedih nggak sih? Sedih lah Iya. pasti. Yang jadi aneh gitu ya. Saya nggak tahu ini saya pakai kacamata teman-teman di luar sana gitu ya. Kayaknya apa kebetulan atau gimana gitu, hampir setiap tahun itu ada bencana di negeri ini. Hampir setiap tahun kalau sampai bahasanya obrolan warung kopi itu kayak minta tumbal gitu loh. Dan hampir selalu setiap awal tahun gitu loh. Ada apa sih kok selalu setiap awal tahun ada bencana, bro? Oke, jadi sebenarnya bencana yang mungkin dimaksud adalah bencana-bencana besar di sini. Betul. Betul. Jadi memang kenapa kok adanya di awal tahun? Karena ini berhubungan dengan puncak dari musim hujan. Oke. Jadi di bulan Januari ini kita tahu bahwa salah satunya ini adalah puncak musim hujan. Sehingga bencana-bencana hidrometeorologi memang akan banyak terjadi di bulan Januari ataupun bulan Februari ini. Oke, bentar. Tadi dibilang puncak musim hujan. Seingat saya dulu waktu kecil itu di Januari itu betul hujan tapi udah mau habis tuh. Apakah memang terjadi pergeseran musim hujan sekarang apa gimana? Itu yang di luar kalau kita lagi kumpul-kumpul tuh kadang-kadang wah musim hujan bergeser nih musim hujan. Emang bergeser atau gimana sih? Ya, jadi memang hubungannya akan berpengaruh dengan angin munson. Oke. Angin munson itu adalah angin yang membawa hujan dari benua Asia menuju ke Australia. Oke. Nah, itu berkaitan juga dengan aktivitas manusia di sana. Ketika adanya perubahan sehingga terjadinya pergeseran waktu terjadinya hujan itu sendiri. Berarti dalam kondisi fenomena alam kita tidak bisa melihat dari satu perspektif saja. Berarti perspektif peran manusia di dalam perubahan alam itu besar sekali. Besar, sangat besar terkait dengan adanya isu climate change ataupun perubahan iklim yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nah, sempat juga Brother Andi ngomong bahwa bencana ini nggak cuman
dilihat dari satu faktor. Ada berbagai macam faktor di dalamnya. Oke, boleh kita coba di catatan saya ya, ada beberapa bencana besar dari setidaknya dari 9 Januari sampai 17 Januari. Kita coba nanti tolong bantu di-share dari data-data yang dari laboratorium Mas Andi dapatkan ya. Di tanggal 9 Januari itu ada longsor di Cimanggung. Longsor di Cimanggung, Jawa Barat. Itu setidaknya sampai hari ini ada 31 orang meninggal, kemudian 9 orang masih dalam pencarian. Kayaknya, ini saya masih pakai kayaknya ya. Kok kayaknya di daerah pinggiran Jawa Barat, Sumedang, Cianjur, kemudian termasuk Banten dan sekitar itu, sepertinya lagi sering banjir bandang sama tanah longsor. Apakah ini kebetulan fenomena alam atau tadi ada faktor yang lain? Oke, ya jadi memang bagian selatan dari Jawa Barat kita tahu memiliki kontur yang cukup ekstrim. Dalam ini banyak tebing, Yes. kemudian banyak secara ketinggian juga cukup tinggi di sana. Artinya memungkinkan ketika air di dalam kandungan tanahnya itu sudah jenuh, mengakibatkan hubungan antar butir di tanahnya itu saling bergeser. Sehingga ketika bergeser muncullah bidang lemah, sehingga adanya bidang gelincir di sana. Gelincir, oke. Itu kondisi normal. Kondisi normal ketika di puncak musim hujan. Oke. Bagaimana kemudian jika kita tambahkan dengan makin banyaknya pemukiman, makin berkurangnya hutan? Nah, Ada pengaruh nggak di situ? ada pengaruhnya. Jadi semakin kalau seandainya normalnya itu bidang gelincir itu terjadinya dengan waktu yang relatif cukup panjang jedanya. Tapi ketika ada perumahan, kemudian adanya alih fungsi lahan, terus juga adanya penebangan pohon, sehingga menyebabkan bidang gelincirnya itu jadi semakin cepat terjadinya. Oke. Nah, kalau yang di Sumedang sendiri, yang tanah longsor dan itu disebabinnya kenapa? Dari data terakhir yang kami kaji di sana, salah satu faktornya memang selain musim hujan, juga disebabkan karena memang di daerah tersebut sudah dialihfungsikan sebagai pemukiman, serta tidak adanya tanaman yang cukup kuat untuk menahan agar tidak terjadi longsor. Oke. Padahal saya masih ingat dulu waktu kalau kita SD gitu ya, diajarin reboisasi, pakai ada tanaman tuh ada 2, tanaman akar tunjang sama akar serabut. Buat yang nahan tebing dan sebagainya, tanah itu yang akar tunjang yang menghujam langsung ke dalam tanah begitu ya. Oke, itu yang mulai berkurang. Oke, next. Saya akan data yang kedua. 11 Januari itu mulai ada banjir bandang di beberapa lokasi. Ada kurang lebih 2.600 jiwa terdampak. Kemudian Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur dan beberapa wilayah itu terputus karena jembatan sampai hancur kayak gitu kan. Nah, balik lagi dulu waktu zaman kecil nih, kayak hampir nggak pernah denger yang namanya Kalimantan itu banjir gitu. Bahkan ibu kota saja dipindahkan ke Kalimantan karena paling aman dikatakan dari gempa dan sebagainya. Tiba-tiba kita cukup dikagetkan dengan curah hujan yang kalau mungkin saya bilang belum puncak-puncaknya banget gitu ya, tapi tiba-tiba banjirnya segede begitu Kalimantan, yang di Kalimantan Selatan. Itu kenapa? Oke, jadi berdasarkan dari kajian kami serta juga dari data analisis yang sudah dilakukan oleh Lapan, memang untuk kejadian bencana di tanggal 12 sampai 13 Januari kemarin itu selain disebabkan karena curah hujan, kita juga nggak bisa pungkiri bahwa Kalimantan itu adalah daerah 1000 sungai. Banyak sekali sungai dengan sungai yang lebar, kemudian juga panjang di sana yang sudah mulai dialihfungsikan, serta berkurangnya hutan primer yang ada di Kalimantan. Berarti tadi sebentar, alih fungsi sungai itu apakah kemudian termasuk dengan lebar dan dalamnya juga berpengaruh? Kemudian masalah hutan itu kan gini,
yang penting hijau nih. Sebenarnya kalau cuma mau ngeliat hijau, perkebunan sawit itu juga hijau kayak gitu. Tapi kalau tadi dibilang hutan primer, berarti ada sesuatu memang perubahan ekologis yang terjadi. Apakah begitu? Betul. Jadi walaupun sama-sama pohon, tapi karakteristik dia dalam mengkonservasi air itu berbeda. Oke. Dimana kalau pohon sawit itu adalah pohon yang tidak ramah air, Dia nyedot air banyak malah ya. malah nyedot air banyak sehingga malah selain air yang tersedot, Hah? kandungan nutrisi tanah pun semuanya diambil sama pohon sawit. Oke. Kalau hutan primer? Hutan primer enggak, Oke. malah membuat daerah di hutan tersebut menjadi daerah dengan mata air yang bagus. Oke. Ini adalah salah satu pilihan ya, antara serba sulit seringkali gitu ya. Kan gini. Antara gini. Manusia butuh makan. Tapi gimana kita mau makan kalau lahan nggak ada? Sering nggak sih kayak peneliti-peneliti yang mengeluarkan kajian-kajian gini kayak berbenturan gitu ya, anda enak aja neliti gitu, anda nggak tahu di lapangan bahwa kita butuh makan, perkebunan butuh tetap terbuka. Sering nggak sih kayak gitu? Iya, memang semuanya itu serba dilematis. Yes. Dimana kalau benar-benar berdasarkan dari kajian, ya pasti kita pengennya semua sesuai dengan naturalnya si alam itu. Betul. Gitu. Tapi kan balik lagi, yang namanya pertambahan penduduk itu kan seperti deret Iya. angka gitu kan, betul. artinya yang terus bertambah, sedangkan untuk yang lahan itu nggak bertambah. Gimana caranya agar orang-orang ini masih bisa tetap tinggal, kemudian tetap hidup? Oke. Nah itulah perlunya adanya kompromi di sana. Tapi balik lagi, di sini ternyata bukan karena penduduk yang mengambil, tapi lebih banyak ke korporasi yang mengambil. Kalau penduduk nggak akan sampai boleh dikatakan tanda kutip kehancuran atau kerusakannya nggak akan semasif itu gitu ya. Betul. Kan alih fungsi lahan dari sawit itu sangat signifikan di Kalimantan. Deforestasasi dari data citra satelit kelihatan sekali perubahan di tahun 1990 ke Sampai 2000 sekarang, ya. sampai ke 2010 sampai yang terakhir 2020 tuh udah yang awalnya kelihatan vegetasi di awal tahun 1990, sekarang kita lihat di 2020 banyak sekali perubahannya. Nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Nah, yang ketiga nih, brother. Gempa di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Itu kurang lebih tanggal 15 Januari. Itu di data yang kita dapat, datanya ini cukup gede tuh. Gempanya pertama 6,2, kemudian habis itu 5,9, habis itu ada 30-an bencana. Yang cukup kita perlu bahas adalah bagian dari koordinator bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami BMKG, Mas Daryono, yang kebetulan beliau juga alumni FMIPA, itu bilang bahwa ada sedikit keanehan di bencana gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat ini. Keanehannya di apa sih? Kayak gitu. Oke, jadi biasanya kalau kita lihat di sini ketika terjadi gempa besar, itu biasanya akan diikuti gempa-gempa aftershock atau gempa-gempa setelah gempa utama itu cukup banyak, karena ini adalah gempa dangkal, cuman 10 kilo dari pusat gempa. Oke. Jadi jaraknya kotanya itu cuma 10 kilo dari pusat gempanya? Enggak, kedalamannya Oh, cuma 10 kedalamannya. kilo. Kalau jaraknya dari kotanya? Jaraknya dari kotanya itu cukup dekat, teman saya lupa berapa Oke, kilonya. Berarti termasuk gempa dangkal? Gempa dangkal. Oke. Gempa dangkal seharusnya ketika gempa dangkal dengan magnitud sebesar itu diikuti dengan gempa-gempa aftershock yang cukup banyak. Harusnya. Harusnya. Kebiasaannya gitu Biasanya, ya? Oke. karena itu menunjukkan bahwa energinya belum terrilis sempurna. Oke. Tapi pada kenyataannya kok setelah 2 atau 3 hari ini terjadinya baru 30 doang nih kejadian gempanya. Iya, tercatat 33 kali doang kayak gitu. Total ya sampai sekarang udah 37. 37, oke. 37 itu cukup sedikit sebenarnya untuk kejadian gempa sedangkal itu. Oke. Kalau kita bandingin gempa yang sama kurang lebih
6 itu gempa hitungan 6 itu kan termasuk gempa jarang nih. Sebelumnya itu kita punya Lombok. Sebelumnya kita punya 2006 itu yang terkenal Jogja. 2004 itu yang sampai mendunia Aceh kayak gitu. Iya. Bedanya di apa? Bedanya di mekanisme keterjadiannya. Oke. Sebenarnya relatif lebih mirip sebenarnya untuk yang kasus di Lombok dengan yang di Sulawesi Barat. Malah mirip ya? Nah, Oke. jadi sama-sama disebabkan oleh sesar naik atau patahan naik. Oke. Akibatnya di daerah tersebut untuk yang di Lombok. Sehingga tetapi berbedanya adalah ketika kejadian di Lombok tersebut itu kejadiannya bisa sampai 100 kali lebih. Gempa-gempa Si gempanya, setelah itu gempa aftershocknya sampai 100 kali, tercatat sampai 134 kali terjadi dalam kurang lebih selama setengah bulan itu. Nah, yang ini baru kejadiannya 30 kali dan relatif cukup berkurang magnitudenya. Sehingga ini kita patut curigai. Oke. Mungkin bisa jadi memang energinya sudah terilis semua, tapi bisa jadi dia perlahan merilis energinya sedikit demi sedikit, kemudian jeda, kemudian gempa lagi, kemudian jeda, kemudian gempa lagi. Oke. Kalau gunung, ini yang saya tahu, kalau gunung itu kayak Gunung Merapi itu kan punya siklus 5 tahunan. Keluar setiap 5 tahun atau 3 tahun keluar sedikit. Dikatakan itu jauh lebih aman daripada misalkan kayak Gunung Kelut yang nggak pernah keluar, sekalinya berbentuk kubas, sekalinya keluar jedar kayak begitu. Atau gunung-gunung yang lain, Gunung Tambora, Gunung Krakatau kayak begitu ya. Beda banget sama Merapi. Nah, kalau soal yang tadi mengeluarkan energi tadi yang si sesar ini, harapannya sih kalau saya gitu ya, harapannya sih sama seperti teman-teman yang di Kalimantan Barat, Kalimantan Sulawesi Barat pasti pengennya keluarnya sedikit-sedikit gitu ya, akhirnya sampai habis gitu ya. Tapi apakah ada kemungkinan seperti raksasa lagi mengumpulkan tenaga, apakah itu memungkinkan? Kita bicara mungkin nggak mungkin aja dulu. Kalau bisa apa nggak bisa, pasti bisa gitu. Tapi mungkin nggak mungkin dulu. Mungkin karena sejarah keterjadian di bagian barat dari Sulawesi ini gempanya cukup signifikan, banyak sekali keterjadiannya. Yang terakhir terjadi di tahun 69. Oke, 69. Itu sampai menyebabkan tsunami akibat dari aktivitas sesar yang sama. Nah, oke. Tsunami. Kenapa gempa yang kali ini tergolong tidak dalam, lokasinya dekat dengan pantai tapi nggak ada tsunami-nya? Karena kejadiannya di darat pusatnya. Pusatnya malah di darat. Oke. Itu kenapa kerusakan darat gede gitu ya? Ya, Oke. Kalau kejadiannya di laut, kejadiannya di laut dengan magnitud yang lebih besar lagi. oke. Jadi ini sepertinya memang untuk syarat sebagai tsunami magnitudnya belum sampai. Oke. Jadi energi untuk mereaktivasi atau menyebabkan tsunami terjadi ini belum tercapai. Oke. Sehingga kalaupun terjadinya di laut dengan magnitud yang sama, ini kemungkinan tidak terjadi tsunami. Oke. Berarti yang kita harapkan di kondisi Majene ini dan Mamuju ini, harapan kita bersama adalah energinya habis. Kenapa kok saya bilang itu harapan kita dan kita patut punya harapan dan kita berdoa sama-sama untuk itu, karena apa? Beberapa hari belakangan ini di wilayah sana itu beredar informasi baik dari WA, SMS dan sebagainya yang cukup membuat masyarakat sekitar sana itu panik gitu. Paniknya tadi bahwa harus segera evakuasi dari kota karena mau ada gempa yang lebih, bahkan bahasa 2 kali 3 kali lipat lebih besar, itu kan menakut-nakuti. Tapi kita boleh minta dari pandangan sudut pandang data atau sudut pandang researcher untuk melihat berita itu bagaimana? Oke, yang pertama pastikan sumber berita itu harus valid. Oke. Jadi kalau untuk kejadian gempa, percayalah sama info dari BMKG. Oke. BMKG itu adalah lembaga yang dipercaya sama pemerintah atau lembaga pemerintah yang memang ditugasi untuk mengamati atau memberikan informasi terkait tentang gempa. Dan satu hal, gempa itu nggak pernah ngebunuh orang. Oke, nah ini menarik. Gempa tidak pernah membunuh orang. Kenapa? Karena yang membunuh itu adalah kerusakan bangunannya.
Iya sih, betul. Iya, kalau Di karena lapangan terbuka gitu biasa aja ya. biasa Kecuali aja. likuifaksi. Kecuali likuifaksi. Iya, Kecuali oke. likuifaksi. Makanya tadi saya dengan jelas menyatakan bahwa gempa bumi nggak pernah bunuh orang. Oke. Dan kepanikan juga itu yang bisa menyebabkan. Itu Yes. malah tambah parah karena saya ingat saya punya rekan di BMKG waktu itu sebagai pengamat di stasiun BMKG Jogja tahun 2006. Mm-mm. Itu ada yang menyebarkan isu Tsunami. 2006 kejadian tsunami, tapi yang anehnya itu isunya itu adalah pusatnya dari utara. Oke, nah itu saya bisa cerita tuh. Karena waktu 2006 saya masih di Jogja, saya masih tugas di Jogja. Kebetulan tempat tinggal kami itu tempat tinggal saya di tengah-tengah, nggak jauh dari Tugu Jogja, itu ada tengah-tengah kota Jogja. Kurang lebih jam 2 malam saya baru turun karena habis tugas dari Merapi kan. Waktu itu kita di SAR PPA DIY, kita baru turun jam 2, HT masih saya standby, tidur nih. Saking saya capeknya tidurnya di lantai. Tiba-tiba pagi bangun, mandi nih, karena memang harus lanjut ke Merapi lagi. Lanjut saya buka pintu, itu keluarga dan tetangga itu langsung ngucap alhamdulillah masih hidup. Dipikir saya itu antara di dalam KO gitu ya, atau saya belum pulang. Akhirnya saya nyalain, loh enggak, saya begitu ngeliat keluar itu sudah ada bangunan yang jatuh, sudah ini turun apa namanya genteng turun. Saya nyalakan HT sambil saya ke jalan raya. Betul terjadi. Dari utara, dari Merapi itu orang-orang berbondong-bondong, anak kosan, apa mobil, motor turun, bahkan ada yang sampai cuman andukan gitu. Isunya Merapi meletus. Saya kan dari Merapi tadi malam kayak gitu. Erupsinya cuman sedikit gitu ya, Merapi gitu. Kemudian saya nyalakan HT dan channel saya ke channel Merapi gitu. Nggak ada Merapi. Jadi bilang Merapi nggak apa-apa. Dan saya juga ngelihat Merapi nggak apa-apa. Merapi itu nggak mungkin kalaupun letusan sampai seperti yang kemudian bayangan orang lahar turun gitu, enggak kayak gitu, insya Allah enggak. Tapi karena kami berada di tengah-tengah, itu yang dari selatan itu juga naik. Infonya adalah bahkan gini, tsunami sudah mau dekat keraton, seperti itu. Dan di situ saya ngeliat bahwa ada orang terinjak, ada kendaraan tabrakan. Saya sepakat bahwa gempa atau bencana itu, khususnya gempa ya, itu tidak menyebabkan, insya Allah tidak menyebabkan korban jiwa. Yang menyebabkan korban jiwa adalah tadi apa? Bangunan dan kepanikan manusia itu sendiri. Betul. Iya. Itu saya ngalamin 2006. Jadi teman-teman SAR, kemudian teman-teman SAR yang dari Parangtritis bilang nggak ada air naik, nggak ada air. Yang mohon maaf yang agak sedikit menyebalkan orang-orang yang nggak tahu berita tadi berasumsi gitu kan. Wah, berarti 2006 itu soal hoax sudah mulai ini ya? Iya. Dibayangin bahwa di utara nggak ada laut, tiba-tiba bilang sumber tsunami-nya dari utara. Ya. Gitu. Artinya berita-berita hoax yang seperti ini yang membuat orang jadi tambah panik, tambah takut, terus jadi berpikir yang aneh-aneh di situ. Nah, tugas kami sebagai seorang saintis di sini adalah menginformasikan itu dengan baik. Karena memang kajian itu memang terus kita kaji dan memang sangat menyeramkan kalau langsung dikasih tahukan kepada masyarakat. Tinggal gimana caranya. Sempat kejadian teman kami di BPPT itu pernah ada yang dipenjarakan, dipolisikan karena yang isu Pandeglang 57 meter. Waktu itu Pak Wijo Kongko itu sempat dilaporkan karena membuat keresahan katanya. Tapi itu emang kajian. Yang masalahnya itu adalah kajian yang langsung masuk ke media. Memang harusnya ada filterisasi betul, dulu. Betul. Nggak semuanya harus disampaikan kepada publik. Seperti kayak next episode kita duduk lagi, kita bahas Megatrust ya. Kayak Megatrust itu kan beritanya tuh udah wah gedung-gedung pada roboh lah apa. In case kalaupun itu terjadi, kita bahas nanti. Tapi benar bahwa nggak semuanya harus kita keluarkan kayak gitu. Ada filterisasi. Majene seperti itu berarti yang kita bisa bilang ke teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Majene Mamuju, jangan panik. Kepanikan itu menyebabkan kampung-kampung kosong, dan ketika kampung-kampung kosong, penjara, perampok masuk. Belajar dari situ. Itu yang terjadi di Jogja. Orang kan panik nih, keluar semua, ngungsi semua dan sebagainya. Udah mulai ternak gak dipikirin. Udah diangkutin dan sebagainya.
bisa jadi itu bagian dari itu juga. Wah, udahlah kita sebar isu kayak gitu. Karena di tengah bencana kita nggak tutup mata. Ada saja orang jahat di tengah bencana. Betul. Ada yang Itu ngambil kesempatan dalam itu. itu. Oke, berarti nggak perlu panik, cari informasi yang akurat begitu Betul. ya, bro. Dan dari trennya memang terjadi penurunan kekuatan gempa. Dan kita berharap energinya habis. Energinya habis, selesai, tinggal fase ke pemulihan di sini. Oke, nah saya mau tanya lagi, bener nggak sih sebuah kalimat yang bilang begini, seismograf itu bisa mengukur tingkat atau besaran dari gempa, Betul. tapi kita tidak pernah tahu gempa itu kapan datang. Jadi artinya kita nggak ada alat apapun, nggak ada ilmu apapun yang bisa tahu gempa kurang lebih 2 minggu lagi datang atau tanggal sekian datang. Bener nggak sih kayak gitu? Betul. Jadi seismograf itu mencatat real time pada saat Saat tersebut, itu saja. pada saat itu saja. Oke. Apakah akan bisa memprediksi kejadian di masa yang akan datang? Belum ada. Oke. Untuk yang benar-benar detail mencatat bahwa akan terjadi gempa atau tsunami di tanggal sekian, jam sekian. Kalau ada berita seperti itu, udah dipastikan itu beritanya hoax. Oke, berarti kalau akan terjadi nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena belum ada alatnya. Belum. Ilmuwan saintis hanya memperkirakan berdasarkan pola. Betul. Oke, kira-kira akan begini, tapi akan kapan nggak tahu ya. Sampai detail, sampai ada yang sampai jamnya dengan Nggak mungkin berarti ya? magnitude berapa, dengan kedalaman berapa, di detik berapa tuh sampai ada berita-berita di WhatsApp keluarga ataupun yang lainnya itu udah dipastikan. Jangan itu hoax. dipercaya. Betul. Oke, sip. Walaupun jangan dipercaya. dibilang sumbernya dari kepala siapa, Iya, kepala seringkali kan siapa, kayak gitu itu ya. udah dipastikan hoax. Hoax. Oke, siap. Jadi hati-hati. Yang kedua, kalau ada informasi bencana akan terjadi kapan, tanggal berapa, jam berapa, berarti bisa dipastikan itu hoax. Karena belum ada alat untuk mengukur atau memperkirakan. Alat-alat yang ada adalah real time. Ya. Oke, yes, oke. Kalau begitu kita masuk ke yang keempat, brother. Sulawesi Utara, Manado. Manado ini saya pernah ke sana, itu memang indah-indah di sana. Tempatnya indah, pokoknya serba indah deh di sana gitu. Nah, oke, tapi tempat yang indah ini tanggal 16 Januari itu ikut berduka. Adanya banjir bandang, tanah longsor. Lucunya setahu saya itu kecuali Manadonya itu di bagian agak bawah, kecuali ada satu daerah namanya Tomohon itu agak atas gitu ya. Tapi memang Manado berbukit-bukit yang memang saya tahu. Tapi yang terjadi ini ada banjir, tanah longsor, dan lucunya tiba-tiba di tanggal 17 itu ada ombak tinggi yang sampai di kota Manado nih, sampai masuk mall ombaknya. Tapi bukan tsunami. Kenapa ini bisa terjadi seakan-akan banyak diserang dari atas, diserang dari bawah kayak gitu. Ya memang kita harus pahami bahwa mekanisme perubahan yang ada di laut, khususnya di utara dari Sulawesi itu memang cukup dinamis sekali. Jadi ini benar bukan dari kejadian gempa, karena sudah difikskan oleh BMKG bahwa ini bukan karena aktivitas tektonik. Berarti nggak ada pengaruhnya ya? Nggak ada pengaruhnya, tapi ini pure karena memang adanya cuaca buruk. Cuaca buruk yang menyebabkan terjadinya banjir rob di daerah Manado. Jadi benar bukan karena tektonik atau aktivitas lempeng di sana, tapi pure karena memang cuaca buruk di sana. Karena ada berita juga gitu ya. Kenapa kok ini penting gitu? Karena ada berita, bahkan ini sempat diambil oleh salah satu portal berita yang nggak besar-besar amat tapi cukup besar gitu ya, bahwa sesar ini yang dari Majene itu sampai ke Manado, kemudian sampai nyebrang ke Kalimantan segala, itu ada kayak gitu loh. Tapi belum ada sumbernya. Nah, itu yang ngeri gitu ya. Tapi enggak ya? Enggak. Oke. Berarti faktor cuaca buruk Iya. gitu catatannya. Berarti karena cuaca buruk otomatis intensitas hujan naik. Itu yang bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor tadi, serba berhubungan begitu ya.
Oke, dan balik lagi tanah longsor jika terjadi dilihat lagi bagaimana besaran lahan hijaunya gitu Betul, ya. betul, betul. Itu balik lagi ke situ-situ lagi ya. Manusia lagi. Manusia gitu. lagi. Manusia. Sambil ngomongin manusia, terakhir saya itu baru beberapa hari yang lalu itu nonton beberapa film. Yang pertama adalah film The Day After Tomorrow. Itu nanti akan dibahas di salah satu program juga di sini, di program Transisi Movie. Tapi juga ada satu film, judulnya adalah Noah, film lama juga, film Noah. Kadang kalau memang kita mau jujur, mau mengembalikan alam ini tetap alami dan tetap baik, kok seakan-akan ya nggak usah ada manusia. Seakan-akan ya kan. Karena ketika manusia diciptakan, Nabi Adam, Hawa diciptakan itu untuk memimpin, untuk membuat alam ini menjadi lebih baik harusnya. Kalau di falsafah Jawa, di falsafah Jogja itu ada namanya Hamamayu Hayuning Bawono. Fungsinya manusia itu Hamamayu Hayuning Bawono, mempercantik, menjaga kecantikan bumi yang sudah diciptakan Allah dengan begitu cantiknya. Fungsinya manusia itu. Betul. Tapi yang terjadi adalah manusia justru menambah kerusakan gitu ya. Sedih juga. Makanya sampai gini. Apa jangan-jangan alam ini punya, ini pertanyaan orang di luar saintis ya. Apa jangan-jangan alam ini memang punya satu mekanisme menyembuhkan diri? Apa jangan-jangan alam ini punya mekanisme untuk marah, untuk sakit, dan untuk menyembuhkan diri? Apa jangan-jangan ada seperti itu? Kalau dari kacamata saintis gimana? Oke, dari kacamata saintis sebenarnya ini bukan sesuatu yang besar sebenarnya, karena baru dikatakan bencana ketika fenomena-fenomena alam ini kayak gempa, kemudian tsunami, kemudian erupsi gunung api, tanah longsor, ini baru dikatakan bencana ketika sudah berhubungan dengan manusia. Karena pada dasarnya sebelum adanya manusia itu adalah sarana bumi untuk menyeimbangkan dirinya. Berarti kita menyebutnya ketika nggak ada manusia, kita menyebutnya itu fenomena alam. Betul. Fenomena alam Alamiah itu ya? alamiah. Oke. Tapi baru dikatakan bencana ketika hajat hidup orang banyak atau berkaitan dengan manusia itu sudah diganggu oleh fenomena alam ini. Oke. Berarti memang mekanisme bumi menyeimbangkan itu ada ya? Ada. Oke. Dan itu terjadi berkali-kali gitu ya? Kalaupun terlepas dari, berarti di saintis atau di sains gitu, di ilmu pengetahuan itu terjadi berkali-kali. Bahkan di agama pun terjadi berkali-kali juga. Betul. Gitu ya. Berarti mekanisme itu ada gitu. Ada. Oke, pertanyaannya ketika mekanisme itu terjadi, kita lagi ada di mana nih posisinya, itu aja ya. Iya. Oke. Nah, soal mekanisme lagi, saya juga pernah baca gitu ya. Ketika anomali cuaca yang gila-gilaan beberapa, satu dekade atau 2 dekade inilah, yang boleh dikatakan hujan mundur lah, tiba-tiba ada kemarau panjang, tiba-tiba ada musim hujan panjang gitu ya. Anomali, semua serba anomali, itu karena efek rumah kaca, efek pemanasan global juga. Jadi kalau orang berpikir bahwa pemanasan global itu kemudian semua serba panas, justru kebalik, semua serba dingin juga. Ada yang bagian dingin, ada yang bagian panas. Yang paling mengerikan dari yang data saya baca itu adalah mencairnya kutub es. Pasti naiknya permukaan laut. Tapi yang saya paling menakutkan adalah di data itu adalah ketika es itu mencair, bakteri-bakteri purba, virus-virus purba itu bisa naik ke permukaan. Dan jelas di generasi kita belum tahu obatnya apa, pasti butuh waktu. Film sudah mengangkat itu. Apakah secara sains itu mungkin? Mungkin. Karena kita pernah tahu kejadian pandemi flu ini bukan yang pertama. Di tahun 1929 kita kenal ada pandemi flu Spanyol. Itu. Jutaan ya waktu itu ya? Jutaan juga, sampai 50 juta orang meninggal. Tapi itu bisa terlewati setelah 3 atau 5 tahun setelah pandemi tersebut. Artinya ini suatu perulangan yang mungkin saja terjadi. Kebetulan memang di tahun 2019-2020 ini puncaknya. Tapi memang percayalah, memang ini adalah bagian dari siklus. Iya. Tapi ya siklusnya ini bukan yang siklus yang
insidensial tiba-tiba Betul. terjadi, sebenarnya perubahan ekologi ini juga cukup membuat adanya penyakit-penyakit yang dulunya sudah dianggap punah, Betul. sudah hilang, bisa jadi Muncul nanti lagi. muncul lagi. Oke, berarti kalau nggak mau itu terjadi, ya jagalah suhu bumi tetap aman gitu ya. Tapi es kita udah berapa banyak sih es kita? Ibaratnya dari sebongkah, es kita sisa berapa sih, Bro? Sisa yang sepemahaman kami sih itu kurang lebih sekitar masih di angka 50 sampai 70%. Oke, tapi bukan berarti masih terang Enggak, aja, itu bukan bukan, berarti ya. bukan ya, Oke. tapi kan perlahan makin berkurang kan kita nggak pernah tahu. Iya. Dan saya masih ingat di sebuah obrolan begini. Kita hari ini enak aja menambang bumi seenaknya, menanam apapun seenaknya, membuang apapun seenaknya. Tapi sadar nggak sih kita akan punya anak cucu. Pertanyaannya apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita? Apakah kita akan mewariskan bencana ekologi? Kalau kita nggak mau anak cucu kita nelongso itu bahasa Inggrisnya ya, menderita, ya berarti baiknya kita memulai untuk menjaga gitu ya. Jika semua generasi menjaga, ya insya Allah akan lebih enak generasi selanjutnya. Ya itu saya masih ingat gitu. Kamu mau warisin apa ke anak cucumu gitu ya? Punya duit tapi kemudian alam hancur sama juga bohong kayak gitu. Nah, yang terakhir brother, erupsi Gunung Semeru. Ini hampir bersamaan sebenarnya antara Semeru 16 Januari dengan Merapi juga. Saya masih komunikasi dengan teman-teman di Merapi gitu ya. Kalau kami orang Jogja, selagi Gunung Merapi itu masih mengeluarkan awan panas, itu insya Allah aman kayak gitu. Tapi kalau Merapi sudah lebih hampir 5 tahun, tiba-tiba 5 tahun nggak keluar apa-apa, wah deg-degan. Dan kemarin teman-teman ngomong insya Allah aman kayak gitu. Ya insya Allah aman gitu ya kalau Merapi. Yang cukup mengkhawatirkan Semeru, karena awan panasnya mencapai 4,5 kilometer. Semeru ini sebagai tipikal gunung itu termasuk gunung bagaimana sih dia? Apakah seperti Kelut yang menyimpan baru kemudian keluar atau bagaimana? Ya, jadi tipikalnya sama, dia stratovolcano dengan yang seperti yang di Kelut, cuman bedanya kalau Kelut itu punya sumbat lava. Oke. Jadi kalau Kelut, jadi selama tersumbat maka dia tidak ada aktivitas apapun di sana. Itu yang bikin pas Kelut meledak gede gitu ya? Oke. Jadi pas 2014 itu si sumbatnya itu terangkat. Oke. Makanya jadi sangat besar di 2014. Iya sampai Bandung sampai mana abunya kan? Betul, Oke. betul. Nah, Kalau Semeru? Semeru ini tipikalnya tetap stratovolcano tapi dia nggak punya sumbat lava. Oke. Sehingga awan panas bisa keluar dengan tanda kutip lancar lah dari si gunung tersebut. Jadi sebenarnya aktivitas dari Gunung Semeru ini nggak baru 2021 ini aja, tapi sejak setahun 2 tahun kebelakangan ini cukup lumayan aktif. Karena kita pernah dengar selalu Gunung Semeru ditutup beberapa kali pendakian, karena memang aktivitasnya sudah masuk di level 2 di sana. Iya, sudah Nggak waspada. tahu level 2 waspada artinya pengamatan terus dilaksanakan, tapi masih dalam tahap yang cukup aman lah, di ruang lingkup lebih besar dari 4,5 kilo itu. Oke. Sebelum kita nutup sesi obrolan kita, saya itu sering dulu ketika zaman masih muda gitu, itu sering naik gunung. Ketika ngobrol sama petani gitu ya, saya selalu belajar optimisme dari para petani di kaki gunung. Mereka tidak pernah mengatakan gunung itu membawa bencana, malah mengatakan gunung itu membawa berkah. Kenapa? Karena selesai letusan atau selesai apapun, itu penambang pasir lebih banyak, kemudian karena abu yang awal tanaman mati tapi tanah itu dibuat lebih subur lagi, sehingga mereka tidak pernah mengatakan bencana itu sebagai sebuah bencana tapi sebagai sebuah anugerah kayak begitu. Nah, mungkin yang kita bisa share, yang saya juga mau share ke teman-teman di luar sana adalah bencana itu tergantung kemudian bagaimana kita kacamatanya. Jelas pasti itu ujian. Tapi yang kedua, bahwa ujian itu bukan berarti menghilangkan optimisme kita terhadap kehidupan. Tetap optimis, kemudian tetap melihat dari sudut pandang positif dan tetap menjaga. Karena tanpa itu ya kita akan melihat semuanya serba
serba gak beruntung dalam hidup gitu ya. Padahal apa yang Allah kasih, apa yang alam ini kasih itu pasti akan membawa kemaslahatan. Betul, betul. Kita tinggal berjaga, bertahan dan bertawakal. Itu yang saya mau coba bagikan. Nah, saya pengen Brother Andi juga ngebagiin dari kacamata sains untuk menghadapi kondisi yang tidak menentu. Satu, untuk menghadapinya dulu. Yang kedua, untuk menjaga ke depan kita harus seperti apa. Kayak begitu. Oke, jadi memang untuk bencana ini dikatakan bencana ketika berhubungan dengan manusia. Ketika terjadi tsunami tapi di pulau yang kosong, ya maka nggak disebut bencana. Betul. Artinya memang setiap bencana itu akan ada semacam hikmah setelah itu. Yes. Kita tahu bahwa memang di kawah Merapi, di daerah dekat Merapi itu bencananya besar. Tapi kita ingat bahwa di daerah Sleman kita punya ada Salak Pondoh di sana. Betul. Artinya pasti sudah sudah di-set oleh Tuhan atau oleh Allah bahwa ini bagian dari proses. Bagian dari proses. Tapi proses tersebut apakah kita bagian dari yang mengalaminya atau enggak? Ya memang itu hanya Tuhan atau Allah yang mengatur atau yang tahu. Betul. Yang perlu kita sikapi di sini adalah kita tetap harus mewaspadai dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Betul. Agar edukasi ini sampai ke anak cucu kita nanti. Karena kita tahu, kita mengenal istilah yang disebut sebagai kearifan lokal atau local wisdom. Yang ini jauh lebih efektif dibandingkan hanya edukasi-edukasi semata dari kami yang di pusat ini. Di setiap daerah punya local wisdom, punya penanggulangan bencana masing-masing yang kita tahu itu sudah dipraktekkan langsung oleh tetua-tetua kita yang sudah survive di sana. Indonesia adalah sebuah negeri yang luar biasa. Dari kisah para sepuh, ku tahu bahwa gelombang laut, riuhnya gunung, bahkan desir angin menjadi penempa dan pembentuk tanah para pemberani ini. Ketika alam menari, itu bukan sekedar amarah. Bisa jadi tarian yang mengingatkan kita sebagai manusia untuk belajar lebih peka, untuk paham bahwa terkadang alam pun bisa lelah, untuk lebih menghargai lagi mengenai keseimbangan kehidupan. Ya, terkadang akan ada duka yang melanda, akan ada air mata yang jatuh. Namun, cukupkanlah. Mari bangun, berdoa bersama, dan kembali berani menata asa untuk masa depan. Yakinlah, kan selalu ada pelangi di balik setiap ujian yang Tuhan izinkan.